Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama. Berapa orang mana? Saya Jakarta. Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Jakarta. Iya. Banjir Jakarta. Pidatoin, Pak. Banjir Jakarta. Pidatoin, Pak. Kemacetan jalan. Dikibulin, Pak. Mohon bantuan guys. Mohon bantuannya Kang Dedi di Marunda, banjir Kabupaten Bekasi. Banjir itu sudah ada. Udah hampir kayak Sumatera ini. Udah hampir. Kang Dedi sudah seleher, Kang Dedi. Kang Dedi seleher. Kang Dedi tolong. Halo sahabat Fitmu Story, lagi dan lagi nih Mas Pram bilangnya banjir kiriman dari Bogor. Aduh Mas Pram, sudah nyindir Bapak Aing nih Mas Pram kalau begitu. Tapi ada yang lebih seru lagi nih pemirsa, video balasan dari Kang Deddy Mulyadi dan warga Jawa Barat langsung. Bagaimana keseruan videonya? Yuk kita tonton. Iya Pak. Gus Pak. Iya Pak. Bu, sampai Taman Sari Pak. Lagi. Gitu Pak. Ini Bu Rina, atasan saya, Bu, Pak. saya minta proyeknya hentikan dulu ya. Oh iya. Karena amdalnya belum ada sampai sekarang. Iya, amdalnya belum ada dan banjir di bawah. Ya, tadi kami juga sudah berkoordinasi dengan Pak Camat, Pak. Minta lanjutin ini. Kami juga lagi proses untuk perjalanan yang lain. Enggak, kalau saya sih bukan urus, biasanya saya juga bantu loh. Kegiatan-kegiatan yang tidak punya implikasi lingkungan. Ya. Tapi kalau kegiatan yang punya implikasi lingkungan menimbulkan banjir di bawah, resapan air menurun, ya saya harus bertanggung jawab dong. Walaupun gubernurnya baru 4 bulan. Karena komitmen saya adalah nggak boleh lagi ada bencana di Jawa Barat. Itu Pak Camat. Siap, Pak. Sebelumnya ada banjir nggak sih di sini? Kalau curah hujan tinggi ada Pak. Di mana? Di daerah aliran ke bawah itu ada. Memang satu juga memang drainasenya kadang-kadang ada mangkot, ada seperti itu. Karena memang. Tapi gini aja logika Pak Camat kan sekolah. Kalau daerah gunung dibuka, kemudian semua alirannya dibeton seperti ini, potensi air tinggi ke bawah tinggi nggak? Lebih cepat Pak, alirannya lebih Ya logikanya cepat. itu aja. Kan ini gunung, dan kaki Gunung Salak mestinya dilindungi. Bukan begini. Ini kan kaki Gunung Salak loh. Harusnya daerah sini tuh terbebas dari berbagai aktivitas, semuanya hutan. Baru aman. Karena recovery bencana itu Pak Camat lebih mahal dari uang yang didapat dari investasi. Berapa tenaga kerjanya kan sedikit kalau gitu. Tapi recovery bencana 1 triliun, 1,5 triliun. Pagi ini saya harus ngeluarin duit berapa pagi ini? 500 juta. Pagi ini kan yang roboh dapur. Pagi ini yang kecil banget, apalagi yang gede. Pak Camat pernah ngasih rekomendasi? Persetujuan warga saja Pak. Sudah. Harusnya dikaji dulu, main setuju aja. Nah sekarang warganya yang setuju udah banyak teriak-teriak. Persetujuan warga kan biasanya tanda tangan kasih cepet. Kan biasanya begitu. Bagi sembako, setuju. Udah banyak teriak lagi. Gubernur, ini saya banjir. Teriak lagi. Enggak, aparatnya juga Pemda, camat semua harus tanggap terhadap lingkungan. Ini yang mesti dipahami seluruh aparat di Jawa Barat, ngerti ilmu budaya, ngerti ilmu lingkungan, apalagi yang tinggal di Bogor. Bogor itu kalau pejabatnya nggak ngerti ilmu karuhun, rusak ya kayak sekarang kan. Wah, rusak di mana-mana. Kan banjir Jakarta kiriman dari Bogor. Yang bangun di Bogornya orang Jakarta. Bogor daerah Megamendung geus banjir deui wae akibat loba pertambangan ilegal. Jeung perhutanan anu dijieun tempat wisata. Karunya dampakna jadi ka warga. Yuk orang babarengan kamana atuh gubernur tatangga teh urang babarengan omean ya Bogor teh da moal eureun banjir ka Jakarta lamun Bogor teu dihejokeun deui. Yap kanggo gubernur tatangga urang babarengan lah hejokeun Bogor ayeuna mah. Banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama karena
curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter. Hari ini tadi pagi saya sudah berkoordinasi dengan Ibu Kepala Dinas Sumber Daya Air. Memang banjir yang terjadi pada hari ini adalah banjir kiriman yang paling utama, karena curah hujan yang cukup tinggi di atas 200 liter, sehingga dengan demikian penanganannya semua pompa sudah kita hidupkan. Kemudian air sudah kita atur, pintu-pintu air, dan mudah-mudahan siang ini banjirnya sudah surut. Tadi saya secara langsung berkomunikasi dengan Ibu Idgap Sumber Daya Air, dan sekarang proses yang dilakukan di lapangan, karena memang kalau banjir kiriman cara penanganannya lebih gampang dibandingkan dengan banjir yang terjadi karena curah hujan yang tinggi dan selokan ataupun saluran yang tidak tertangani dengan baik. Lagi Pak, saya Adia. Ya Pak, dari PT PHI. Betul Pak. Pengelola yang bangun ini. Betul. Ada dokumen AMDAL-nya? dokumen AMDAL belum, Pak. Belum. Boleh nggak kegiatannya diteruskan, dokumen AMDAL-nya belum selesai? Lagi proses, Pak. Tidak ada, ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat. Siap. Ya kemarin kan kami sudah disidak, Pak, sama anak buah Bapak ya. Ya. Sama Ibu Neneng, Ya. betul. Ya. Kami sih menunggu arahan intinya. Hingga hentikan dulu seluruh proyeknya. Siap. Karena saya harus melakukan penelitian dulu. Ini ada banjir di bawah, Pak. Siap. Sekarang dihentikan dulu, Pak, kegiatannya hentikan dulu. Oke, Pak. Karena kan yang di bawahnya teriak-teriak, Pak. Banjir. Iya. Bapak orang mana? Saya Jakarta. Jakarta kan? Banjirnya Jakarta dari mana tuh banjir? Katanya dari Bogor. Yang buka lahan Bogornya orang mana? Iya. Iya Bu. Analisis Ibu apa? Jadi ini kegiatannya memang sudah tahap proyek Pak, tapi memang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan gitu Pak. Dokumennya harusnya AMDAL. Dia punya SPPL tapi harusnya AMDAL karena berdampingan dengan kawasan. Iya, kawasan. Iya. Dan ini udah 70%-nya kemarin ya Pak ya. Kenapa kontraktornya terus berjalan sedangkan dokumennya belum selesai dan ini berhubungan erat dengan aspek lingkungan? Iya, ini memang masa harus nunggu banjir dulu? Iya, memang ini kemarin baru pengawasan yang baru kemarin pulang ya Pak dari sini. Dan memang ini kewenangan jadi kewenangan menteri juga Pak, kita koordinasi dengan menteri. Kebetulan kemarin dari kementerian itu tuh mengunjungi ke ya saya Megamendung dulu gitu. Enggak, ya. Kalau menteri mengatakan kalau kita punya PPNS bisa kita melakukan tindakan penegakan Bu. Iya. Gitu loh. Iya. Gitu. Jadi ya kita minta di polis lain aja dulu. Dihentikan dulu kegiatannya, tidak boleh ada aktivitas sebelum ada penghitungan dampak yang ditimbulkan, harusnya dari dulu. Betul. Sebelum awal proyek itu harusnya sudah dihitung apa yang akan terjadi dengan proyek ini sehingga perusahaan tidak berjalan seperti ini ngeluarin duit banyak. Harus nunggu bencana dulu baru sadar. Nah ini karena di OSS itu Pak ada sistem yang memudahkan para investor untuk tapi investor tuh ada dua, ada investor yang tidak punya dampak lingkungan, ya, ada betul. investor yang punya dampak lingkungan. Betul, Pak. Kalau ini kan sudah jelas, Ya. Gunung Salak, di bawahnya Bogor, ke bawahnya Jakarta, Ya. hulu sungainya banyak harus dilindungi. Ya. Kan ini aneh, masa puncak banjir? Betul Pak. Jadi ya ini yang mungkin miss karena dia otomatis itu Pak. Jadi Ya harusnya dari segera pengawasan. menghitung, Siap. jangan terlalu buru-buru. Mangga Pak. Ya sudah di polis lain aja, tutup. Saudara, beda kelas membandingkan gubernur Jakarta dengan gubernur Jabar. Beda kelasnya ya, gubernur Jakarta kan petugas partai. Jadi ya 11-12 lah dengan ketua umumnya. Sinisme. Kalau ngelihat orang sukses langsung sikapnya antipati. Anda bayangkan saja, kasih sambutan gubernur lain disebut, cuma KDM yang nggak disebut.
Banten, Bapak Andra Soni, Gubernur Lampung, Bapak Rahmat Wirsani Jausal, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Hidayat Arsani, Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, seluruh Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD yang hadir, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terlihat memang PDIP tidak suka dengan KDM. Kenapa? Ya, ini tanda-tanda nih. Tanda-tanda KDM bakal jadi Presiden Republik Indonesia. Saudara beda kelas dari cara dua orang ini bicara. Ya, petugas partai dengan petugas rakyat. Tokoh Jawa Barat, ya Pak Dedi Mulyadi. Kenal nggak Pak Dedi? Sangat dekat, sangat erat, selalu dekat sama rakyat, selalu jadi pelayan rakyat, pembela rakyat. Dekat dengan rakyat, mikirin rakyat, itulah KDM. Sementara yang satu petugas partai, kalau ngomong ya nggak jauh-jauh lah dengan elit PDIP. Kalau ini bisa dikeruk, bisa ini Pak. ini bisa mengurangi banjir nggak? Sangat bisa. Sangat, Karena Pak. ini gede banget dan luas. Ini bisa menjadi tempat parkir air. Dikeruk semuanya Pak, dinormalisasi. Ini segede danau loh Pak. Ini pasti daerah aliran sungai Pak, nggak mungkin tanah pribadi. Kalau ini dibiarkan, nggak dikeruk Pak, nanti musim kemarau disertifikatkan, diuruk, langsung bikin perumahan. Jadi kenapa perumahan tumbuh di sekitar daerah sungai? Karena lambat kita dalam menormalisasi sungai. Gali aja Pak. Kalau galian doang. 1 miliar cukup. Iya. 1 miliar. 1 miliar cukup. Ini kalau hari ini tidak teranggarkan, wilayah ini saya dorong TNI Pak. Tata ruangnya dibenahin. Ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini Pak, nggak kebanjiran. Orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur. Kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jauh. Tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas. Sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak. Tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Lihat tuh, Jakarta dilanda kebanjiran. Pertanyaannya, di mana KDM? KDM Gubernur Jawa Barat ya. Lupa gua, dibawa-bawa aja ya, saking kinerjanya bagus. Pertanyaannya, di manakah Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta? Palingan dia mah di rumah, merenung gitu. Terus besok kalau ditanya wartawan nih, soal Jakarta dilanda banjir nih, palingan dia jawab begini nih. Iya, ketahui Jakarta dilanda kebanjiran. Tadi malam juga saya di rumah, tidak bisa tidur. Sampai-sampai nih, mata saya juga bengkak nih. Nggak bisa tidur semalaman, begadang. Terus yang saya tahu sekarang tuh curah hujan sangat tinggi. Terus itu banjir mungkin kiriman dari Bogor. Tuh, begitu paling jawabannya. Ditanya solusinya malah balik curhat. Lihat tuh. Mas Pramono, Anda bilang banjir di Jakarta ini banjir kiriman. Yang ngirim banjir siapa? Karena memang banjir yang terjadi di Jakarta sekarang ini boleh dikatakan mayoritas hampir 90% lebih adalah kiriman. Karena curah hujan di Jakarta sendiri cukup rendah, Mas. Tetapi kami tidak mau menyalahkan siapapun. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap warga Bogor atas musibah yang dialami pada saat ini, banjir yang meluapnya luar biasa termasuk di Sungai Cijayan. Saya turut prihatin kepada warga Jabodetabek, Jakarta dan Jawa Barat yang sekarang sedang terkena musibah banjir.
Semoga kita doakan sama-sama agar banjirnya segera surut dan masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Tapi saya lebih prihatin lagi kepada Gubernur Jakarta nih. Kok malah ada istilah banjir kiriman? Aduh, harusnya berpikir bagaimana solusi agar tidak banjir lagi. Ini malah sibuk sepertinya menyalahkan pihak lain, menyalahkan provinsi lain, katanya ngirim banjir. Woi, air itu jalan sendiri, bos. Ya, memang dari dataran tinggi ke rendah itu memang sifat air, ya, bukan kayak di luar angkasa air terbang-terbang. Lagian siapa yang mau kepengen ngirim banjir? Hah? Ada ngepaketin banjir terus ngirim air pakai ngirim banjirnya pakai apa? Pakai ojol. Harusnya kayak Kang Deddy aja, Gubernur Jawa Barat. Sama-sama loh baru jadi gubernur, ya kan? Yang sebelumnya bukan Kang Deddy juga kan gubernurnya, tapi minta maaf aja selaku gubernur, selaku pelaksana, selaku pemimpin daerah. Ya kan minta maaf kepada warganya, belum bisa memberikan yang terbaik, kan gitu aja gitu loh. Jadi masyarakatnya pun, oh iya ya, mungkin abis ini ada perbaikan yang dilakukan oleh gubernur kami, kan gitu aja. Terus kita bicarakanlah solusinya. Ini malah salahin banjir kiriman. Aduh, mirip Pak Anies ya, salahin angin. Mirip, cocok mereka dua. Beda kelas, bos. Langsung kasih solusi kayak Bapak Aing. Jangan bilangnya banjir kiriman terus dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.